Oke, halo, selamat datang semuanya. Kembali lagi di channel Venom Art. Kembali lagi ya bersama saya. Saya di sini akan menjelaskan lanjutan dari video sebelumnya. Setelah kita mengunduh Cisco Packet Tracer, kita akan belajar tentang cara menggunakannya. Nah, ini di sini saya akan mengajarkan untuk materi yang pertama, yaitu adalah tiga mode yang ada di router dan juga switch di Cisco. Itu. Nah, di sini kita langsung aja masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ini ya, ini bagian bawah saya ambil salah satu router aja. Random ya, saya ambilnya yang 2911. Setelah router saya ambil untuk switch-nya juga. Nah, saya taruh bawah untuk bagian Saya taruh bagian bawah untuk switch-nya. Saya ambil yang 2960. Lalu untuk bawahnya switch lagi saya pasangkan PC ya, atau komputer. Nah, setelah itu tugas kita nanti adalah menghubungkan antara PC ke switch. Kita pakai kabel yang Cooper straight through ini, dia lambangnya yang nggak putus-putus ya, warna hitam nggak putus-putus. Kita sambungkan ke fast Ethernet 01 yang di switch, yang di komputer fast Ethernet 0. Terus kita uh, pakai kabel crossover untuk yang switch ke router yang bagian atas. Nah, lambangnya ini yang nggak lurus ya, jadi ada putus-putus sedikit. Nah, nanti kalau udah selesai kita sambungkan kurang lebih seperti ini hasilnya. Nah, ini simulasi untuk uh, pemasangan ya, atau penghubungan antara perangkat di Cisco. Ada router, switch, dan juga PC. Nah, ini pada umumnya tuh seperti ini. Jadi router itu yang paling atas, lalu ada switch, dan kita biasanya pakai komputernya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembelajarannya. Kita masuk ke router 1. Lalu teman-teman klik aja no di situ ya, jangan di yes, tapi no. Nah, ini kalau teman-teman lihat ada router, terus ada tanda lebih besar ya, lebih besar dari ini, namanya adalah mode user ya, jadi hanya bisa diakses oleh user saja. Bisa diakses oleh user, jadi semua orang masih bisa akses di sini. Nah, kita akan masuk ke mode yang kedua, yang bawahnya ini yang ada tulisan pagar, router pagar itu. Nah, ini namanya mode privilege. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke mode ini, nanti pencet atau ketikkan enable. Nah, ada enable di situ, setelah itu enter. Ini mode privilege. Setelah itu kalau misalkan mau kembali ke router ya yang lebih besar dari yang mode user, gimana caranya? Teman-teman bisa ketikkan exit di situ. Jadi cukup simple, enable, masuk ke privilege, lalu kalau mau kembali ketikkan exit. Nah, jadi seperti itu. Kita coba masuk lagi ke privilege mode, enable. Nah, di sini ya. Ini untuk mode yang kedua, privilege mode. Nah, setelah ini kita akan belajar tentang mode ketiga. Nah, kita akan coba setelah ini. Nama modenya apa? Nama modenya adalah, maaf sebentar. Nama modenya adalah mode global configuration, atau biasa dipakai untuk konfigurasi. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ketikan configure, terus belakangnya dikasih terminal, configure terminal. Setelah itu kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebelum pagar ya, ini ada tulisan dalam kurung config. Nah, ini berarti artinya kita udah masuk ke mode konfigurasi global. Nah, kalau kembali sama seperti tadi, cukup exit saja gitu ya. Cukup simpel ya teman-teman ya. Uh, jadi kalau mau kembali cukup exit. Oke, ini saya coba kembalikan lagi ke mode paling awal, yaitu user mode. Nah, ini udah kembali. Nah, sekarang ini kita akan coba ya membuat supaya lebih simpel lagi perintah-perintahnya. Tadi kan ada, kita belajar enable, configure terminal, ada exit juga, 3 komen ya, atau 3 perintah. Sekarang saya mau coba ajarkan ke teman-teman semua supaya lebih simpel untuk ngetiknya. Kadang kan kalau kita ngetik enable atau configure terminal kan mungkin kelamaan gitu ya. Nah, nanti ada cara cepetnya.
gitu. Nah, di sini kita akan belajar cara cepatnya. Cara cepatnya gimana? Teman-teman cukup tuliskan saja en ya. Ini sama seperti enable gitu. Oke. Nah, kalau exit teman-teman bisa tuliskan e dan x saja, x. Nah, itu sama. Jadi bisa disingkat ya, teman-teman. Untuk menyingkatnya seperti itu, x. Nah, ini saya coba lagi tes ya. Selain kita bisa singkat jadi en aja, ada cara cepat lain. Misalkan teman-teman mau nulis enable. Nah, baru nulis dikit nih en gitu. Nah, ini cara cepatnya biar ketulis enable, teman-teman bisa pencet tab gitu. Nah, ini kalau tadi kalian lihat kan ada tab. Nah, ini yang X juga. EX terus tab. Nanti otomatis dia akan jadi exit. Jadi seperti itu. Ya, ini cara simpelnya. Kalau saya biasanya lebih suka disingkat gitu. Sometimes saya juga pakai tab ya. Jadi en lalu saya tab gitu. Ya. Jadi tergantung nyamannya teman-teman. Nah, misalkan saya juga di sini konfigur terminal. Wah, lama banget nulisnya. Konfigur terminal kan panjang nih. Nah, ada caranya juga, teman-teman. Nah, ini saya coba kembalikan dulu EX. Caranya adalah cukup tuliskan depan-depannya saja. Ya. Cukup tuliskan CONF. Lalu bisa pencet tab di sini. Oke, konfigur. Nah, cukup terminal. Nah, lalu tab langsung PC terminal. Nah, kembali exit X. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalau misalkan saya mau singkat, itu juga bisa. Nah, nyingkatnya hati-hati teman-teman, jangan sampai salah. Nyingkatnya nanti pencet conf, terus terminalnya cukup T aja, conf T. Nah, ini nanti kita udah masuk ke mode konfigurasi global atau global konfigurasi mode. Jadi untuk mode konfigurasi. Ya, sebenarnya cukup simpel ya teman-teman untuk perintahnya. Nah, kalau masih pemula, saya sarankan teman-teman bisa coba yang lengkapnya. Lalu teman-teman bisa coba yang singkatannya lalu yang tab. Nah, ini juga sama seperti yang di router. Perintah di switch itu kurang lebih sama, ya. Jadi ada 3 mode juga di sini, ada enable, ada exit, ya. Oh, sorry, ada 3 mode di sini, ada mode privilege, ada mode konfigurasi, dan perintahnya juga sama persis, ya. Jadi enable, configure terminal, kalau mau kembali nanti exit. Jadi seperti itu. Nah, ini saya kembalikan semuanya, exit. Nah, mungkin sampai sini aja video dari saya. Nanti kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan semangat belajar untuk Cisco atau CCNA-nya, teman-teman. Terima kasih.